Ya, saat ini saya sedang bersama dengan Ibu Bupati Kabupaten Nunukan, Ibu Haji Asmin Laura Hafid. Ya. Sebelumnya terima kasih banyak Bu atas waktu yang diberikan kepada kami untuk diskusi kepada Ibu Bupati Kabupaten Nunukan. Ya, langsung saja kami tanyakan Bu terkait bagaimana sesungguhnya potret pendidikan yang ada di Kabupaten Nunukan, khususnya wilayah perbatasan yang terkait dengan 3T. Silakan. Ya, jadi untuk progres pendidikan yang ada di Kabupaten Nunukan, intinya kami dari pemerintah daerah tetap komitmen ya membenahi segala kekurangan yang ada, kemudian juga mewujudkan segala sesuatunya ya sesuai dengan standar pendidikan yang ada. Tadi yang seperti ditanyakan persoalan di wilayah-wilayah 3T. Jadi memang Nunukan ini terdiri dari 21 kecamatan. Ada beberapa kecamatan yang memang kebetulan berada di wilayah perkotaan misalnya. Kemudian ada beberapa kecamatan juga yang memang masih berada di wilayah pedalaman. Mungkin itu yang dikatakan tadi seperti 3T. Betul. Jadi sebenarnya untuk semangat pendidikan mereka itu sebenarnya di sana sangat tinggi sekali ya. Namun memang banyak keterbatasan-keterbatasan ya seperti mungkin sarana prasarana. Kemudian berbicara pendidikan saat ini kan tentu ada kualifikasi ya, ada standar, kemudian ada aturan-aturannya. Yang ada beberapa daripada aturan itu memang yang belum bisa dipenuhi oleh kondisi masyarakat yang ada di wilayah kecamatan ataupun pedalaman tersebut ya, sehingga kami dari pemerintah daerah tidak tinggal diam juga dengan keadaan seperti ini, tetapi berusaha agar bagaimana apapun yang menjadi keadaan tetap masyarakat yang ada di wilayah pedalaman itu mendapatkan sentuhan pendidikan, entah seperti apapun strateginya. Misalnya ada di beberapa titik yang ada di wilayah Nunukan ini ada kita istilahkan seperti sekolah filial ya. Betul. Menginduk di beberapa sekolah negeri misalnya yang ada di kecamatan yang lainnya seperti itu, karena memang Nunukan ini kan awalnya hanya 2-3 kecamatan saja seperti itu, tetapi seiring dengan perkembangan waktu termasuk juga dengan kondisi wilayah kita yang ada, sehingga ada beberapa kecamatan yang memang perlu kita mengkarkan ya. Tetapi daripada itu semuanya ya memang masih banyak terdapat kekurangan-kekurangan ya seperti sarana prasarananya ya, kemudian jangkauan wilayahnya, karena memang ada misalnya di satu desa itu anaknya itu hanya 7 atau 8 orang ini misalnya, ini contoh ya. Sementara standar untuk satu kelas ruang belajar itu minimal kan 28 seperti itu. Nah, jadi ini untuk memenuhi kualifikasi ini yang memang kadang-kadang kita itu agak sedikit kesulitan ya. Tetapi kita meminta anak-anak ini memang harus tetap mendapatkan ibaratnya sentuhan pendidikan itu sendiri ya. Mungkin melalui misalnya tenaga-tenaga terampil yang ada di wilayah itu. Ya, untuk proses administrasinya seperti yang saya sampaikan tadi. Misalnya filial itu ya, jadi dia menginduk di salah satu sekolah yang ada di kecamatan yang satunya misalnya seperti itu. Kemudian hal-hal lainnya juga ya, artinya kita dari pemerintah daerah ya selama masa jabatan saya 4-5 tahun terakhir ini kita tetap konsisten ya, dalam artian komitmen untuk memenuhi standar pagu anggaran 20% dari APBD kita itu insya Allah tetap kita penuhin ya. Tetapi memang melihat kebutuhan daripada pendidikan di Nunukan ini memang sangat besar dan sangat tinggi sekali sebenarnya, sehingga meskipun kita sudah alokasikan 20%, kemudian ada banyak bantuan juga dari pemerintah pusat ya, terkesan memang masih kurang-kurang saja, tetapi progres ataupun peningkatan pendidikan itu sendiri itu sebenarnya meningkat untuk Kabupaten Nunukan. Ini Bu, beberapa tahun terakhir ini Bu, infrastruktur pendidikan khususnya sangat ada perkembangan nih Bu, ada perkembangan di beberapa tempat. Seperti apa Bu harapan dari Ibu Bupati selaku kepala daerah terhadap dunia pendidikan di Kabupaten Nunukan? Ya, harapan saya tentu dengan adanya penambahan sarana prasarana ya terutama terhadap mutu dan kualitas pendidikan anak-anak itu sendiri ya mungkin lebih bisa meningkat dari yang sebelumnya gitu. Yang tadinya mungkin kualitas mereka cuma sampai di mana, tetapi dengan terpenuhinya sarana prasarana ini kan mungkin lebih bisa ditingkatkan lagi. Dan terbukti alhamdulillah banyak prestasi yang diraih ya oleh masyarakat Nunukan, khususnya anak-anak ya. Anak-anak SD, SMP itu mereka prestasinya itu sangat luar biasa, bahkan di kancah nasional maupun internasional. Jadi ini sebenarnya adalah suatu semangat dan motivasi bagi kami di pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan kualitas dan pelayanan pendidikan di daerah Nunukan.